6.000-an kurang lebihnya di area sini, psikologis 6.000 ini harus ditembus dulu. Sebab kalau nggak ditembus nanti dia malah nggak mampu nih, karena apa, di sini ada level garis trendline. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini teman-teman ingin melihat ya beberapa saham yang mungkin diperdagangkan secara real time. Contohnya kayak kemarin kita ada saham Karya yang ini memang naik ya. Kemudian ada beberapa saham lainnya yang memang mungkin teman-teman ingin lihat ya untuk resist dan supportnya ada di mana. Jadi ini bisa secara real time. Nah, ini contohnya ada BBRI juga ya. Jadi ini bisa digunakan secara real time. Nah, kita akan bahas ya di perdagangan terakhir di hari Jumat, IHSG ini atau komposit ya, terutama ini IHSG naik 0,53%, yang mana ini ke level, balik lagi ke level psikologis 7.000. Nah, psikologis 7.000 ini adalah resistennya, yang seperti saya sudah bahas ya di video sebelumnya juga, bahwa area psikologis 7.000 ini adalah area resistennya. Nah, hari ini dia ditutup 7.017. Nah, menguat ya, cukup enggak signifikan sih, tapi lumayan lah ya. Ini balik lagi ke area psikologisnya, dan total transaksinya itu hanya sebesar 13,5 triliun. Ini cukup rendah juga sih ya kalau teman-teman lihat ya transaksi di hari Jumat kemarin. Mungkin teman-teman yang ngerasa sepi transaksinya ya di awal-awal sesi, kemudian di akhir sesi 2 itu ya cukup lumayan lah, tetapi tidak terlalu agresif ya. Nah, intinya kita lihat di sini ya. Ketika IHSG ini sudah jatuh ya, kemudian di sini ada pembalikan arah, dalam artian di sini memang IHSG ini menyentuh area level support ya. Supportnya ada di mana ya? Ini supportnya ada di area trend garis trendline yang memang saya tarik nih dari garis ini. Dia menyentuh area trend ya, kemudian pembalikan arah. Nah, gimana selanjutnya? Apakah IHSG memang masih terus naik atau tidak? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kalau kita lihat ya, di sini uji area IHSG kembali masih di area 7.039 atau 7.040. Ini sebagai area level resisten pendeknya. Pertanyaannya, mampukah ditembus atau tidak? Nah, itu kan menjadi pertanyaan kita. Tapi sebelum itu teman-teman juga harus lihat yang mendorong IHSG itu siapa, saham apa ya, sektor apa. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin sektor Big Bank terutama ini masih melanjutkan penguatannya ya, didorong oleh sektor Big Bank terutama ya. Kita akan bahas saham-sahamnya ya untuk Big Banknya, dan untuk beberapa saham lainnya yang memang khusus untuk 1 minggu ya, 1 minggu ke depan ini teman-teman bisa perhatikan pergerakannya seperti apa, dan nanti pengaruhnya gimana ke IHSG. Apakah memang IHSG akan koreksi dulu atau tidak, tentunya kita akan bahas. Tetapi intinya adalah ketika IHSG sudah balik psikologis 7.000 ya, ini menjadi area supportnya di mana? Supportnya itu ada di sini di 6.983, yaitu di MA20, yang mana MA20 ini ditunjukkan dengan garis merah ya. Supportnya di area sini, resistennya di area 7.039. Jadi gerakannya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Kalau saya garis untuk area level resistennya itu ada di area sini ya, di area 7.039 atau 7.040. Nah, kalaupun dia nanti ada koreksi ya, koreksinya normal dan wajar sebenarnya kalau memang dia koreksi ke sini lagi ya, sebelum dia nanti ada pembalikan arah lagi tentunya ya. Kalau memang ini koreksi ya nggak masalah sih sebenarnya ya, ke area sini lagi di 6.900 dia mantul, dan nanti mungkin membentuk seperti kayak double bottom ya misalkan ya. Tapi memang kan kalau double bottom
mungkin sejajar dengan ini ya, dan nggak masalah sih kalau memang dia mantul di area sini saja ya, di area 6.900, no problem ya, ini no problem kalau dia memang mau turun ya. Yang penting dia tidak turun dari support trendline yang ada di area sini, apalagi ke area 6.500 ya. Ini agak cukup jauh sih ya, agak cukup jauh ya ini untuk IHSG-nya. Nah, kita bahas di sini untuk saham. Yang pertama itu ada saham BBCA. Teman-teman, kalau lihat video sebelumnya saya kan bahas BCA ya, ini naik terus dan ini masih melanjutkan kenaikannya. Nah, gimana nih ya selanjutnya? Kalau teman-teman memang udah punya ya selamat ya, yang sudah cuan juga selamat, dan ini sudah dibahas juga yang mengikutinya, ini selamat sekali lagi ya. Dan untuk support daripada daripada saham BBCA dan resistennya sampai mana? Nah, kita akan bahas di sini ya. Untuk BCA ya, BCA saat ini memiliki area support ya, supportnya itu ada di area 8.525, ini support pendeknya ya. Mentok-mentok kalau support selanjutnya itu ada di level sini ya, di level area MA20 yaitu di 8.375. Nah, kalaupun dia memang naik terus seperti ini teman-teman ya, kalau kita lihat ini kan memang dia sudah tembus ya, tembus ada di ada di pola ya. Polanya apa sih? Polanya kita lihat di sini gambarnya seperti apa. Kalau teman-teman sudah bisa menggambar pola ya, ini bisa terlihat ya. Bisa terlihat sekali polanya ketika ditembus seperti ini ya, wedge-nya seperti ini. Ini adalah sebagai tiangnya juga ya, bendera. Nah, artinya ini ketika ditembus seperti ini. Nah, yang menjadi perhatian adalah titik resisten selanjutnya itu ada di 8.875. Jadi ini teman-teman yang punya di area bawah, ini tinggal hold saja. Tinggal hold dalam artian jangan kejar. Yang belum punya jangan kejar. Better nanti tunggu ada koreksian sih, no problem ya. Nah, ini untuk saham BBCA secara garis trendline, secara garis support resistennya ini masih cukup ya, masih cukup bagus ya untuk melanjutkan kenaikan. Ini potensinya masih ada. Nah, kalaupun nanti dia tembus di 887, potensinya kemana lagi? Mampukah dia nyampe ke 9.000? Ya, kita lihat saja. Kalau dia tembus ya, ini potensi ke 9.000 ya, memungkinkan saja. Nah, ini untuk saham BCA. Better kalau teman-teman belum punya, tunggu aja karya koreksinya di 8.300-an ya. Di area sini 8.370-an kurang lebihnya kalau dia koreksi terlebih dahulu. Yang penting dia nggak turun ya dari area support trendline yang ada di area sini. Nah, ini untuk saham BCA, dan untuk RSI-nya juga masih strong ya untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ini salah satu pendorong IHSG. Ini untuk BCA. Berikutnya saya bahas di sini yaitu saham Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama nih teman-teman ya. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan dan sudah kita bahas ya sebenarnya di video-video sebelumnya bahwa Bank Mandiri ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini monthly-nya dia juga sudah breakout seperti ini ya. Ini level all time high 9.100 sudah ditembus, dan ini ya cukup bagus lah. Kalau memang seperti ini, resisten selanjutnya di mana? Kan pertanyaannya seperti itu. Bisa hold enggak untuk beberapa hari, atau saya boleh masuk enggak gitu kan? Nah, kalau teman-teman yang udah punya ini cenderung boleh hold enggak? Boleh ya. Kalau yang memang tipenya untuk trading, ini mau profit taking ya, di minggu depan di Senin ini ada kenaikan lagi ya boleh saja. Tapi ini rawan profit taking sih sebenarnya teman-teman. Kalau memang sudah naik tinggi seperti ini tinggal tunggu adanya koreksian secara normal tentunya. Normal gimana maksudnya? Nah, kita lihat di sini ya. Untuk area level selanjutnya, untuk level resisten selanjutnya ini di area mana? Di area kalau saya tarik garis trend di sini ya. Ini sebenarnya kan sudah ditembus terus ya. Ini secara garis trendline ya. Ini ya trendline panjangnya ya. Ini sudah ditembus ke sini, tetapi ini kita tarik lagi ya di area sini ya. Tentunya ini menjadi titik perhatian ya. 10.500 sampai 10.700 ini boleh nih teman-teman ya. Ini boleh untuk teman-teman juga bisa
apa ya, untuk bisa teman-teman watchlist di sini yang udah punya, tinggal hold ya untuk profit taking ini boleh-boleh saja ya di area sini. Tetapi kalau ada koreksian ya, ini koreksiannya nanti akan seperti ini secara garis ya, ini naik, ini mentok ke sini, kemudian ada turun lagi. Kalaupun dia turun lagi ke bawah ya, ini nggak masalah ya, nggak masalah. Artinya nanti ISG juga akan masih koreksi. Yang penting dia sudah membentuk base di atas atau high-nya di atas ya. Kalau dia nyampe mampu ya. Dan juga teman-teman ingat ini sudah mendekati adanya window dressing. Nanti kita bisa lihat nih ya, saham yang BMRI ini kan sudah naik tinggi. Tinggal saham yang lainnya. Yang lainnya apa dari Big Bang, yaitu ada nanti saya bahas, yaitu Bank Mandiri, BRI juga ya. Nah, kita akan bahas sekarang dari Bank BBNI. Nah, BMRI ini di area sini ya, teman-teman bisa tungguin saja. Kalau memang mau masuk ya, tunggu saja adanya koreksian, jangan langsung hajar ya. Esok hari kalau teman-teman hajar ada koreksian, teman-teman nyangkut nanti ya. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Yang investing ini boleh di hold ya, boleh. Tapi yang memang trading, swing trading mau jualan, silakan saja jualan ya. Ini untuk saham Bank BBNI. Saat ini Bank BBNI kita lihat di sini ya. Ini gimana analisisnya ya? Saya coba gambarkan dulu ya. Secara garis besar ya, kalau kita gunakan tren di sini, trennya ini masih cukup naik ya, cakep. Tapi kemarin sempat adanya koreksian seperti ini. Profit taking karena apa? Karena menyentuh area 9.100 ya. 9.175 ini adalah high-nya, ini tertahan di area garis trendline yang ada di area sini ya. Dia tertahan dan dia ada koreksian. Pas sekali nih sentuh di area sini ya. Nah, gimana nih view-nya untuk teman-teman yang udah punya? Kalau memang teman-teman investasi jangka pendek jangka panjang ya, tinggal di hold aja sih ya. Nggak usah khawatir kalau dia ada koreksian. Yang belum punya gimana? Kalau memang mau tunggu koreksian, ini pasti supportnya pendeknya dulu ya, 8875. Ini pendeknya di area sini. Atau better kalau teman-teman yang belum punya, nunggu area koreksi di 8.300 ya. 8.350 di area bawah sini, area koreksiannya yang memang nanti menjadi perhatian juga ya. Kalau teman-teman dia misalkan tembus nih ke bawah ke area sini. Tapi sih ini masih ya cukup cakep sih kalau memang dia masih melanjutkan kenaikan ya. Nanti gambarnya seperti ini, dia melanjutkan kenaikan ke atas tentunya ya. Dan untuk teman-teman silakan ya, ini kalau mau tradingan misalkan punya modal di bawah sini, misalkan swing trading mau untuk profit taking ya silakan saja ya, kalau memang mau profit taking ya. Nah, untuk BBNI seperti ini, kemudian ada Bank BBRI. Nah, BBRI gimana? Nah, kita lihat di sini BBRI ini berbeda dari Big Bang 3 tadi yang memang sudah naik tinggi. Bank BBRI belum ya, belum naik tinggi seperti ini. Ini malah masih di dekat dengan area support-supportnya. Kalau teman-teman kemarin di grup ya, saya sudah bahas ini Bank BRI. Nanti ada kuartalan 3 atau result dari laporan keuangannya ya. Seperti BCA ya, ini udah ada result laporan keuangannya, dia naik tinggi lagi. Dan ini kemungkinan besar BRI juga masih cukup bagus laporannya nanti ya. Kita tunggu saja untuk laporan keuangannya. Nah, gimana nih selanjutnya? Kalau teman-teman lihat di sini resisten pendeknya Bank BRI ada di mana? Yaitu di 4470 ya, di area sini. Ini sebagai area resisten pendek seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Di area bawah ini sebagai area support. Supportnya di 4260 atau 4250 di area sini. Jadi yang belum punya nih, kalau ada koreksian kesempatan nanti bisa cicil lagi di bawah ya, di area sini. Jangan all in tentunya, silakan sesuaikan dengan money management. Pengaturan money management sangat penting. Kalau nanti dia memang naik ya ke 4470, potensi kenaikan ke 4600 ini memungkinkan saja kalau dijebol. Nah, ini untuk saham Bank BBRI. Yang mau cicil silakan, masih nih kesempatan nanti kalau ada koreksian lagi ya. Ini bisa nih untuk Bank BBRI. Nah, berikutnya ada saham Arto. Nih Arto juga sama ya, hari terakhir ini ada naik ya 0,5% ya, tapi dia kempes ya. Sebenarnya kan dia udah naik,
kemudian kempes lagi ya. Saya coba di sini menggambarkan secara trendline ya, secara trendline kalau teman-teman lihat di sini dia masih ada koreksian dalam artian memang masih downtrend ya, downtrend begini ya. Artinya apa? Ini memang jangka panjang dia masih trennya masih turun terus ya. Kecuali kalau teman-teman hanya tradingan saja, no problem. Tradingan saja no problem, sekali lagi ya. Kalau memang mau trading ya monggo-monggo saja sesuaikan. Nah, kalau view-nya begini ya, supportnya ada di mana? Supportnya kita ambil di sini ya, ambil di area 4350 ini sebagai area supportnya. Nah, kemungkinan besar skenario-nya gini ya. Kalau nanti seandainya ini ada koreksiannya lagi ya, palingan kayak gini nanti untuk Bang Arto ya. Bang Arto tuh ini koreksinya mungkin membentuk namanya double bottom. Nah, gini ya, kita masih skenario kan. Pertanyaannya, mampukah akan terjadi atau enggak ya? Kalau memang dia tembus ke area level sininya nih, ke area level trend lainnya ditembus ya, ini untuk skenario double bottom ini enggak ya. Tapi kalau memang dia gagal lagi, esok koreksi lagi ke area sini, teman-teman ya bisa nih untuk pantau-pantau ya. Intinya adalah potensialnya seperti ini, tetapi terjadi atau enggaknya kan kembali lagi di pasar atau di market seperti apa. Nah, ini silakan ya untuk teman-teman yang memang punya saham Bang Arto, ini bisa kita untuk watchlist-kan ya tentunya. Resisten potensinya ada di mana, yaitu ada di area 6.700 ya, 6.500an dulu. Ini sebentar saya akan pasangkan dengan garis yang benar ya. Nah, ini di area sini 6.500 ya, ini sebagai area potensialnya, tapi jangka pendek dulu harus tembusin ke area 6.000 ya. 6.000-an kurang lebihnya di area sini, psikologis 6.000 ini harus ditembus dulu. Sebab kalau nggak ditembus nanti dia malah nggak mampu nih. Karena apa? Di sini ada level garis trendline ya. Saya gunakan di sini biar warnanya sebentar. Nah, garis trendline di sini ini gunakan garis hijau aja. Nah, ini garis trendline ini harus ditembus. Nah, baru ke turun ya. Kalau memang turun ya ke sini lagi, skenarionya ke 4.800, 4.500, nanti naik lagi mantul ya, membentuk double bottom. Nah, tapi ini adalah skenario. Silakan nanti teman-teman sesuaikan mau untuk tradingan atau mau untuk swing ya. Untuk jangka panjang sih saya rasa nanti dulu ya, kita lihat dulu seperti apa untuk view-nya lagi, sebab nanti dia seperti ini lagi nih, dia gagal lagi turun malah lebih turun lagi. Nah, ini prospeknya untuk saham Arto.